Halo teman-teman, terima kasih masih bersama dengan saya. Kali ini teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai administrasi gereja baru. Untuk bagiannya yang terakhir, yaitu bagian yang ke-6, yaitu dimensi evaluasi kinerja. Evaluasi merupakan sebuah langkah yang sangat penting untuk dilakukan, sebab evaluasi merupakan proses penentuan nilai untuk suatu objek berdasarkan pada acuan-acuan yang telah ditentukan dan secara sistematis dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Tujuan dari evaluasi itu sendiri adalah untuk memperbaiki, melengkapi, serta meningkatkan setiap kekurangan ataupun untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam sebuah organisasi. Di dalam gereja, evaluasi pun harus dilakukan. Evaluasi di dalam gereja harus mengevaluasi di setiap dimensi-dimensi atau setiap bagian-bagian yang berkaitan dengan gereja itu sendiri. Di dalam mengevaluasi kinerja, kita harus memperhatikan prinsip yang ada, yaitu prinsip on the track, yang di dalamnya ada Alkitab, ada doktrin, teologi, filsafat, metode, dan teori yang semuanya harus multidisiplin. Evaluasi harus dimulai dari pertanggungjawaban dari setiap kinerja dalam administrasi gereja baru. Evaluasi pertanggungjawaban gereja atas semua tugas dan panggilannya, dan apakah ada dampak dari dimensi itu atau tidak. Yang kemudian harusnya evaluasi itu menjadikan Alkitab sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi setiap dimensi yang ada. Sebagai contoh, berhasil atau tidaknya satu dimensi di dalam gereja dapat dilihat dari pelayanan setiap para pelayan atau setiap pekerja di dalam gereja, bahwa roh mereka akan terus menyala-nyala. Mereka akan dengan semangat untuk menjalankan tugas mereka. Bahwa para pekerja gereja akan harusnya mencintai firman Tuhan, seperti yang ada pada Nehemia 8 ayat 2 dan juga ayatnya yang keempat. Kemudian harusnya model gereja mula-mula harus tetap terpelihara dan dijaga, dan harusnya tetap hidup dan tercermin di dalam kehidupan jemaat kita saat ini. Dan kehidupan jemaat harusnya menghasilkan buah yang kemudian akhirnya apa yang menjadi desain Allah, apa yang menjadi karya Allah itu akan tercapai dan akan terlihat pada Yeremia 29 ayat 11, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ayat ini dari semua dimensi, kemudian ayat semuanya akan bermuara pada ayat ini, yaitu pada Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Bahwa para pendahulu gereja telah membangun gereja, namun kira-kira latar belakang atau dengan dasar apakah gereja itu dibangun? Apakah berdasarkan firman Tuhan atau tidak? Kita tahu bahwa gereja merupakan tongkat estafet pelayanan yang akan dilanjutkan oleh setiap generasi berikutnya. Generasi-generasi yang akan melanjutkan gereja harus berdasarkan pada firman Tuhan. Dasar dari semuanya adalah firman Tuhan, yaitu pada Matius 7 ayat 14 sampai 27, yaitu yang dimana ini berbicara mengenai dua macam dasar. Dinamika masalah di dalam gereja diibaratkan seperti hujan, banjir, dan juga angin. Bahwa masalah yang ada di dalam gereja sama saja, namun cara penyelesaian dan kemampuan di dalam menyelesaikannya itu berbeda-beda. Terlebih atau yang lebih utamanya bahwa kira-kira kuasa dari manakah yang melindungi gereja itu. Di dalam mengevaluasi kinerja gereja, kita harus memperhatikan ada beberapa ciri khas yang perlu kita ketahui dari gereja, bahwa terlebih dari administrasi gereja baru, yaitu bahwa
model gereja baru bukan sesuatu yang baru, tetapi itu adalah model gereja lama yang telah diperbaharui oleh Yesus Kristus di dalam Roh Kudus, seperti yang tertulis dalam Ibrani 13 ayatnya yang ke-8. Yang kedua, bahwa administrasi gereja baru harus bersumber dari kebenaran, yaitu dari Alkitab, dari berbagai tulisan, bahkan dari ide-ide yang muncul secara individu. Yang ketiga, bahwa administrasi gereja baru itu berkaitan dengan kelembagaan gereja yang harusnya terus-menerus diperbaharui. Dan cara kerja dari gereja baru adalah kerja secara bersama-sama dan harus mengerjakan apa yang Yesus kerjakan. Kemudian yang berikut, bahwa dalam administrasi gereja baru, upaya dan kerjasama harus sistematis, komprehensif, dan juga harusnya membawa setiap orang yang ingin untuk mencari dan mengenal Yesus. Kemudian ada beberapa kerangka berpikir yang harusnya dibangun untuk mengevaluasi setiap kinerja-kinerja di dalam gereja, yaitu bahwa kerangka berpikir itu harus mengutamakan damai sejahtera. Teori, kemudian model-model, dan juga konsep yang kemudian menjadi sebuah gambaran atau rancangan, itu semuanya harus berdasarkan atau harus dan lebih mengutamakan damai sejahtera untuk menghadirkan kesejahteraan di dalam gereja. Perbedaan antara gereja lama dan gereja baru di dalam evaluasi ini adalah bahwa dalam gereja lama hanya ada beberapa item atau hanya ada beberapa bagian saja yang dievaluasi. Sedangkan di dalam administrasi gereja baru, semua yang ada atau semua bagian yang terlibat di dalamnya harus dievaluasi. Yang kemudian inilah yang menjadi pembeda antara gereja lama dan gereja baru. Terima kasih teman-teman untuk partisipasi yang selalu setia dan mendukung channel ini. Terima kasih, semoga apa yang dibagikan bermanfaat. Dadah.